Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua alhamdulillah dapat berkumpul dalam pertemuan Zoom kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Dan mungkin sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas B, yang beranggotakan saya sendiri, Resta Aulia, dengan NPM terakhir 043, dan juga teman rekan saya, yakni Cecep Rahmatullah, dengan NPM terakhir 063, dan juga Dede Mila, dengan NPM terakhir 052. Nah, di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang ciri-ciri, tujuan, dan unsur dinamis dalam belajar serta implikasinya dalam pembelajaran. Boleh di next? Baik, untuk pembahasan yang pertama, yakni tentang ciri-ciri belajar yang akan disampaikan oleh Saudara Cecep. Pada Cecep, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Em, di sini saya akan membahas materi mengenai ciri-ciri belajar. Belajar adalah suatu proses yang sangat kompleks dan menjadi landasan utama dalam perkembangan manusia. Aktivitas ini tidak hanya berkaitan dengan penerimaan informasi baru, tetapi juga bagaimana seseorang memproses, menerapkan, dan memperhatikan informasi tersebut sehingga mempengaruhi perubahan perilaku yang positif. Nah, namun ada beberapa penjelasan mendalam mengenai ciri-ciri belajar ini yang dirangkum dalam berbagai sumber ilmiah. Yang pertama yaitu adalah perubahan perilaku yang bersifat relatif permanen. Nah, belajar ditandai dengan adanya perubahan pada perilaku, keterampilan, maupun pola pikir seseorang yang bersifat menetap atau relatif permanen. Perubahan ini terjadi karena adanya pengalaman atau interaksi dengan lingkungan. Perilaku yang berubah mencakup berbagai aspek seperti kognitif atau pemahaman, kemudian afektif atau sikap, dan juga psikomotorik atau keterampilan. Kemudian yang kedua yaitu adalah proses aktif dan dinamis. Belajar bukan hanya aktivitas pasif di mana individu menerima informasi secara langsung, melainkan proses aktif yang melibatkan pemikiran, refleksi, dan juga tindakan. Dalam belajar, individu terlibat dalam kegiatan seperti membaca, menulis, berdiskusi, dan juga memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu adalah melibatkan motivasi internal dan juga eksternal. Motivasi adalah faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Motivasi internal muncul muncul dari dalam individu, seperti rasa ingin tahu, kesadaran akan pentingnya pendidikan, ataupun tujuan pribadi untuk ingin berkembang. Nah, namun sebaliknya, motivasi eksternal ini berasal dari lingkungan seperti penghargaan, pengakuan, dan dorongan dari keluarga ataupun guru. Yang keempat yaitu adalah terjadi dalam interaksi dengan lingkungan. Nah, proses belajar tidak pernah berlangsung dalam isolasi. Individu membangun pengetahuan seperti melalui interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Yang kelima yaitu adalah bersifat progresif. Belajar adalah proses bertahap yang memerlukan waktu dan usaha untuk menghasilkan perubahan yang signifikan. Tahapan belajar biasanya melibatkan tiga tahap utama, yaitu pengenalan awal, kemudian pemahaman, dan yang terakhir adalah penguasaan. Yang keenam ataupun yang terakhir, yaitu adalah dapat diukur melalui hasil. Nah, keberhasilan belajar dapat diukur melalui hasil yang dicapai oleh individu. Penilaian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tes tulis, demonstrasi, keterampilan, ataupun pengamatan terhadap perilaku.
Mungkin yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cecep. Selanjutnya, ya ini ada pembahasan tentang tujuan dan unsur dinamis dalam belajar yang akan disampaikan oleh Dede Mila. Kepada Dede Mila, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan presentasikan tentang tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Tujuan belajar pada diri manusia pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan dan tugas tertentu. Tujuan belajar yaitu perubahan tingkah laku seseorang setelah belajar. Melalui belajar diharapkan dapat menghasilkan perbaikan atau perubahan tidak hanya dalam domain kognitif, tetapi juga pada domain lain. Selain itu, memperoleh pengalaman hidup dan hasil belajar juga merupakan tujuan belajar. Benjamin Bloom membagi tujuan belajar menjadi 3 domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian, tujuan belajar menurut Dalyono yaitu yang pertama ada membawa perubahan pada diri sendiri, berarti mengubah perilaku. Yang kedua ada mengubah kebiasaan buruk yang kemudian akan menjadi kebiasaan yang lebih baik. Kemudian ketiga yaitu mengubah sikap. Misalnya dari negatif menjadi positif, dari tidak hormat menjadi hormat, dan dari benci menjadi sayang. Yang keempat ada mengembangkan pengetahuan baru di berbagai bidang. Menurut Sadirman, tujuan belajar ada 3, yaitu yang pertama memperoleh pengetahuan. Kegiatan belajar dapat berdampak pada kemampuan berpikir seseorang. Oleh karena itu, proses belajar tidak hanya memberi seseorang pengetahuan baru, tetapi juga berpikir lebih baik. Dengan kata lain, kemampuan berpikir dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua ada menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dipelajari setiap orang selama proses belajar. Penanaman konsep membutuhkan keterampilan jasmani dan rohani. Dalam keterampilan jasmani mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengamati, gerakan, dan mempertahankan penampilan individu. Kemudian, keterampilan rohani seringkali lebih kompleks karena sifatnya yang abstrak, mengevaluasi, berpikir, dan mengambil tindakan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan ide adalah bagian dari hal ini. Kemudian yang ketiga, membentuk sikap. Kegiatan belajar dapat membentuk sikap seseorang. Penanaman nilai-nilai dalam hal ini erat kaitannya dengan pembentukan sikap mental siswa. Untuk membentuk pemikiran dan mendorong tindakannya, guru membutuhkan pendekatan yang lebih bijak. Selanjutnya, kita beralih pada unsur-unsur dinamis belajar. Menurut Hamalik, unsur dinamis dalam belajar yaitu unsur-unsur yang dapat berubah sepanjang proses belajar. Misalnya, dari tidak ada menjadi ada, dari lemah menjadi menguat, dan dari rendah menjadi meningkat. Oleh karena itu, jika unsur-unsur belajar yang dinamis tidak ada dalam diri siswa, maka guru akan berusaha agar unsur tersebut muncul pada proses belajar. Menurut Hamalik, unsur dinamis dalam belajar terdiri dari 5, yaitu ada motivasi siswa, yang artinya dorongan yang mendorong siswa untuk melakukan sesuatu atau gerakan tertentu. Kemudian yang kedua ada bahan belajar, adalah sekumpulan alat yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada alat bantu belajar, yang merupakan pembantu peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Yang keempat ada suasana belajar, yaitu lingkungan fisik dan psikologis yang mendukung pembelajaran. Yang terakhir, kondisi subjek, adalah partisipasi aktif dari peserta didik
dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Dede Mila. Dan selanjutnya, ya ini ada pembahasan tentang implikasi prinsip-prinsip belajar. Nah, mungkin untuk ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Implementasi prinsip belajar dan pembelajaran pada dasarnya merupakan bagian dari upaya yang harus dimiliki oleh setiap pengajar atau tenaga pendidik demi terciptanya suasana belajar yang kondusif serta peserta didik yang memiliki motivasi untuk senantiasa ikut serta dalam proses pembelajaran. Nah, secara umum, peserta didik ini akan memberi respon positif terhadap perilaku yang baik jika seseorang pendidik ini memberi sifat responsif atau responsif kepada peserta didik itu sendiri. Dalam kata lain, kedua belah pihak ini harus saling memberi respon positif dalam proses pembelajaran. Boleh di next? Nah, untuk yang pertama ini ada prinsip belajar dan pembelajaran. Nah, terdapat beberapa prinsip pembelajaran yang biasa dipakai sebagai dasar pelaksanaan dari pembelajaran. Nah, sebagaimana tercantum dalam sebuah buku yang berjudul Belajar dan Pembelajaran yang ditulis oleh Dr. Khadijah MAG, yang mengemukakan bahwa prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran tersebut mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Nah, prinsip ini didasari oleh kondisi setiap individu, terutama bagi seorang peserta didik yang memungkinkan akan kemampuan serta kesulitan yang dialami untuk turut serta dalam kegiatan belajar. Nah, tenaga pendidik sendiri hendaknya memiliki gambaran akan suatu kesiapan peserta didik. Nah, oleh karena itu, sebelum kegiatan belajar dimulai, maka seorang guru ini harus mengetes atau mengecek gitu ya kesiapan peserta didik dalam kontribusinya dalam belajar gitu. Kemudian yang kedua yaitu prinsip motivasi. Nah, dalam hal ini untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan, tentu tentu memerlukan adanya sebuah upaya untuk meningkatkan perhatian peserta didik dengan bahan pembelajaran yang menarik dan juga bermakna. Nah, kemudian yang ketiga yaitu prinsip persepsi. Nah, persepsi sendiri merupakan sebuah interpretasi akan sebuah situasi dalam memahami suatu keadaan. Nah, peserta didik yang memiliki persepsi yang baik, maka akan menunjukkan perilaku yang mencerminkan rasa senang serta bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian yang keempat yaitu prinsip tujuan. Nah, dalam hal ini perlu adanya suatu gambaran akan adanya hal yang patut diterima oleh peserta didik pada saat pembelajaran. Namun, dengan kata lain, seorang guru ini memerlukan adanya tujuan pembelajaran demi menciptakan lingkungan belajar yang proaktif serta positif. Kemudian yang selanjutnya yakni prinsip perbedaan individual. Efektivitas belajar akan dipengaruhi oleh berbagai keadaan serta situasi yang berbeda dari banyaknya individu peserta didik. Dan dalam hal ini, perlu adanya berbagai metode pengajaran dengan menggunakan kelompok kecil atau sistem pembelajaran individualisasi atau yang lainnya. Kemudian setiap peserta didik ini memiliki perbedaan yang dapat mempengaruhi pada cara belajar dan juga hasil belajar dari setiap individu itu. Kemudian selanjutnya prinsip transfer dan retensi. Proses belajar menuntut seseorang untuk melakukan retensi, yaitu senantiasa menyerap atau menyimpan hasil belajar serta melakukan transfer dengan menerapkan hasil belajar pada situasi yang lain. Kemudian selanjutnya prinsip belajar kognitif. Prinsip ini melibatkan adanya proses pengenalan dengan cakupan akan membentuk suatu konsep atau penemuan masalah serta keterampilan dalam memecahkan masalah. Dan selanjutnya prinsip belajar afektif. Nah, prinsip ini merupakan proses belajar seseorang yang akan menentukan cara menghubungkan diri dengan pengalaman baru yang melibatkan nilai
emosi, dorongan, minat, serta sikap seseorang tersebut. Selanjutnya, prinsip proses belajar psikomotor. Nah, hal ini merujuk pada pengembangan keterampilan fisik atau motorik yang relevan dengan kegiatan sehari-hari, seperti kegiatan seni, kemudian olahraga, serta keterampilan lainnya. Yang terakhir yaitu prinsip evaluasi. Nah, prinsip ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai ketercapaian tujuan belajar. Evaluasi ini memungkinkan untuk melakukan pengujian gitu, untuk mengetahui adanya kemajuan atau suatu kemunduran akan penampilan, motivasi, serta kesiapan belajar. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada implikasi bagi peserta didik dan juga guru. Nah, yang pertama itu dalam hal perhatian dan motivasi. Peserta didik ini dituntut untuk senantiasa perhatian terhadap berbagai rangsangan. Hal ini diharapkan bahwa peserta didik dapat melatih setiap rangsangan, pesan-pesan yang muncul dan diterima selama proses pembelajaran, serta memicu peningkatan minat dan motivasi. Nah, peserta didik diharapkan berkonsentrasi dalam mendengarkan pemaparan guru ketika di kelas, serta melakukan perbandingan antar konsep-konsep yang diterima dengan mengamati secara langsung dengan lebih cepat. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, setidaknya seorang guru ini harus sudah memiliki gambaran gitu dari berbagai perilaku terhadap peserta didik, agar dapat memperoleh perhatian serta motivasi peserta didik dari mulai perencanaan hingga penyajian pembelajaran. Nah, implikasi dari prinsip ini dapat berupa bahan ajar yang mengandung suatu permasalahan yang dapat merangsang perhatian peserta didik agar dapat melakukan berbagai upaya dalam memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu keaktifan. Berbagai kegiatan dan aktivitas peserta didik dalam bidang intelektual dan emosional secara aktif, sehingga usaha guru untuk memberikan pengajaran tidak akan berhasil jika peserta didik sendiri sebagai objek dalam kegiatan belajar ini bersikap pasif selama kegiatan pembelajaran. Sehingga implikasi prinsip keaktifan ini dapat berupa inisiatif dari peserta didik sendiri dalam mencari sumber informasi, belajar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, yaitu keterlibatan langsung, yakni adanya kehadiran peserta didik di kelas tidak serta-merta cukup dalam melingkupi prinsip keterlibatan ini. Keterlibatan peserta didik secara langsung ini bersifat mutlak gitu. Nah, dalam implikasinya, peserta didik ini dituntut untuk mengerjakan tugas secara mandiri yang menjadi salah satu upaya dalam melibatkan peserta didik untuk memperoleh pengalaman bagi mereka. Implikasi prinsip-prinsip keterlibatan langsung ini dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah, baik itu berupa ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Kemudian untuk guru sendiri menunjukkan bahwa seorang guru ini bukanlah hanya berperan sebagai seorang fasilitator, namun juga berperan sebagai pengelola atau manajer kegiatan dalam membimbing atau mengarahkan serta memberi motivasi kepada peserta didik demi tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu pengulangan. Nah, mungkin untuk bagi guru ini tidak semua bahan ajar dalam pembelajaran memerlukan pengulangan. Jika seorang guru dapat memilih bahan ajar yang dirasa membutuhkan pengulangan dan bahan ajar yang tidak membutuhkan pengulangan, maka guru tersebut dianggap telah melaksanakan implikasi pengulangan ini. Nah, sedangkan untuk peserta didik, yaitu adanya suatu kesadaran peserta didik sendiri untuk mampu melakukan pengerjaan latihan soal serta pertanyaan yang berulang dalam satu macam permasalahan. Nah, adanya kesadaran ini akan meminimalisir rasa bosan dalam melaksanakan pengulangan. Kemudian yang kelima yaitu tantangan. Nah, implikasi ini merupakan suatu tuntutan, sebuah kesadaran pada diri setiap peserta didik yang perlu dimiliki sebagai kebutuhan agar senantiasa memproses, serta mengolah pesan-pesan yang diterima, serta diharapkan
tertanamnya rasa keingintahuan yang besar pada diri peserta didik terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Kemudian perbedaan individual. Nah, karakteristik peserta didik ini tentu ada banyak macam perbedaannya gitu pada setiap diri masing-masing. Perbedaan ini tentu mendorong peserta didik memiliki kesadaran bahwa berbeda dengan teman yang lain tentu akan turut mendorong mereka dalam menentukan cara belajar serta yang dirasa sesuai dengan diri mereka sendiri gitu. Nah, implikasi dari prinsip ini adalah dengan adanya perbedaan setiap individu ini, peserta didik dapat menentukan misalnya satu tempat duduk di kelas gitu yang sesuai dengan kenyamanan belajar mereka gitu. Kemudian yang terakhir yaitu balikan dan penguatan. Hadirnya rasa sadar akan memperoleh balikan pada diri peserta didik ini untuk menjadi penguatan dari apa yang telah dirinya lakukan, diperoleh melalui keingintahuan akan hasil pengulangan atau ulangan hasil belajar. Implikasi dari prinsip ini dimisalkan pada saat peserta didik memiliki keinginan untuk segera mencocokkan antara jawaban dengan kunci jawaban, serta menerima segala kemungkinan yang dihadapi terhadap hasil yang diperoleh. Atau bahkan adanya teguran atas hasil yang dirasa kurang memadai gitu. Nah, untuk guru sendiri, implikasi prinsip ini dapat diterapkan melalui lisan serta tulisan dengan menyesuaikan waktu dan momen serta cara yang tepat gitu. Hal ini bisa diterapkan ketika peserta didik telah mengerjakan sebuah tugas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, kemudian memberitahukan atau mengkoreksi pembahasan setiap jawaban itu dengan benar ataupun salah terhadap peserta didik itu sendiri. Nah, mungkin untuk pembahasan implikasi cukup sekian. Boleh di next. Dan pembahasan tentang ciri-ciri, tujuan, serta unsur dinamis dan implikasi pembelajaran telah selesai. Dan mungkin barangkali dari teman-teman yang lain atau audiens di sini ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan untuk diketik di kolom chat di bawah atau di kolom komentar di bawah. Dan mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.